Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, anak-anakku siswa MTS kelas 7, terutama siswa-siswi MTS Negeri 3 Langkat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya nak, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang air suci lagi mensucikan. Air suci lagi mensucikan disebut juga dengan air mutlak. Nah, arti dari air suci lagi mensucikan atau air mutlak adalah air itu bisa dipakai untuk diminum, dimasak, kemudian bisa juga dipakai untuk mensucikan badan atau mensucikan benda. Nah, air suci lagi mensucikan tersebut ada 7 macam. Baiklah, kita bahas satu persatu jenis-jenis air yang suci lagi mensucikan agar kamu bisa memahami jenis-jenis air yang bisa dipakai untuk bersuci ataupun air yang bisa dipakai untuk dimasak atau diminum dan mana yang tidak bisa. Air suci lagi mensucikan yang pertama adalah air hujan. Air hujan ini adalah air yang turun dari langit. Hukumnya suci. Air hujan bisa digunakan untuk berwudu, untuk mandi, dan untuk membersihkan najis pada suatu benda. Walaupun di zaman sekarang ini air hujan sudah banyak tercemar oleh zat-zat atau kadar asam yang tinggi disebabkan karena adanya polusi dan pencemaran udara yang dilakukan oleh manusia sendiri. Tapi hukum air hujan tetap sama, yaitu suci lagi mensucikan. Yang kedua, air laut. Air laut juga hukumnya suci lagi mensucikan, yaitu bisa dipakai untuk berwudu, untuk mandi, untuk makan, untuk minum, dan juga untuk membersihkan kotoran atau istinja. Walaupun kita mengetahui banyak bangkai yang mati di laut, tapi hukum air laut tetap suci lagi mensucikan karena ukuran airnya lebih dari 2 kula. Yang ketiga adalah air sungai. Air sungai juga suci lagi mensucikan. Walaupun di lingkungan kita ada jenis-jenis sungai yang airnya jernih dan juga keruh. Terkadang kita juga menemukan bangkai hanyut di sungai. Tapi hukum air sungai tetap suci lagi mensucikan karena airnya mengalir dan juga ukurannya lebih dari 2 kula. Sehingga air sungai bisa dipakai untuk mandi, untuk berwudu, untuk makan, untuk dipakai minum, dan membersihkan atau beristinja. Juga membersihkan benda-benda lain dari najis. Air suci lagi mensucikan yang keempat adalah air sumur atau disebut juga dengan air telaga. Air sumur ini sumbernya dari mata air. Ketika kita menggali tanah, kemudian dibuat lubang yang besar, maka mata airnya akan mengumpul di situ dan itu disebut dengan air sumur. Airnya dipakai untuk wudu, untuk mandi, untuk mensucikan diri, untuk mencuci pakaian, dan beristinja itu boleh. Karena air sumur golongan air yang suci lagi mensucikan. Selanjutnya yang kelima adalah air dari sumber mata air. Nah, contoh mata air yang ada sampai saat ini adalah air Zam-Zam. Menurut sejarahnya, air Zam-Zam itu berasal dari ketika itu Nabi Ismail kehausan. Kemudian dia menghentak-hentakkan kakinya ke tanah atau ke pasir ketika dia diletakkan. Setelah itu memancarlah air dari sela-sela batu atau pasir yang di bawah telapak kakinya. Kemudian ibunya mengumpulkan air itu sambil berkata zumi zumi atau kumpul-kumpul sambil mengorek tanah di sekitarnya sehingga terbentuklah menjadi sumur. Jadi air dari mata air itu hukumnya suci lagi mensucikan. Dan yang keenam, air suci lagi mensucikan adalah air es atau air salju. Air salju sebenarnya hampir sama dengan air hujan, yaitu sama-sama air yang turun dari langit.
Hanya saja kondisi suhu udara yang sangat dingin membuat air tersebut menjadi butir-butir salju yang intinya adalah air itu juga air suci lagi mensucikan. Nah, cara menggunakan air salju untuk dipakai berwudu, mandi, dan yang lainnya itu tentu saja salju tersebut terlebih dahulu dicairkan. Berhubung di negara kita tidak ada musim salju, jadi kita tidak pernah melihat salju dan kita tidak bisa memakai air salju untuk bersuci. Tapi kita mengetahui bahwasanya air salju adalah kelompok air suci lagi mensucikan. Air suci lagi mensucikan yang ketujuh atau yang terakhir adalah air embun. Air embun juga bagian air yang turun dari langit, meskipun bukan berbentuk air hujan yang deras ataupun berbentuk salju atau air es. Nah, embun ini lebih merupakan tetes-tetes air yang akan terlihat banyak di hamparan dedaunan, atau pagi hari kita melihat ada bintik-bintik air di daun atau di benda-benda di luar rumah, maka itu disebut dengan air embun. Dan air embun bisa juga digunakan untuk mensucikan diri atau untuk berwudu, juga bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Nah, anak-anak ibu sekalian, telah selesai pembahasan kita tentang 7 macam air suci lagi mensucikan yang bisa kita pakai untuk bersuci dan juga bisa dipakai untuk diminum atau dimasak. Bisa dipakai untuk mandi, dipakai untuk berwudu, dan mensucikan benda-benda lain yang terkena najis. Najis itu sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Dan ibu ingatkan untuk patuhi orang tua, kerjakan sholat pada waktunya, dan tetap jaga kesehatan. Ya nak ya? Dan ibu akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.